Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat akad akan menganalisa tentunya mempunyai dasar, baik itu dari suatu ilmu pengetahuan ataupun yang orang-orang yang tentunya misalnya kita lihat nanti ada yang namanya Dr. Sutanto SHMA, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal PAUD, begitu juga Jumeri S, Direktur Jenderal PAUD. Jadi semua landasan analisa AK adalah berdasarkan aturan sahabat-sahabat AK. Mari kita coba memahami sahabat-sahabat AK, kenapa terjadinya peristiwa ini di bulan Agustus, tanggal 18 Agustus. Ini kan pertanyaan yang di awal juga kita akan sering membahas, wah mungkin ini ada pergantian jabatan dan sebagainya. Itu sah-sah saja. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dahulu, sahabat-sahabat apa itu yayasan. Itu kita bisa lihat yang namanya di Undang-Undang Yayasan Pasal 2. Yaitu hanya sahabat-sahabat terdiri dari pengurus pengawas organnya. Pembinanya Pak Yosep, pengurusnya anak dan istri, pengawasnya mungkin hanya sebuah administrasi saja. Kan begitu. Lalu di mana kedudukan Danu, Wahyu? Kan ini mereka terbawa-bawa sampai sekarang. Kosasih, Opik misalnya. Di mana kedudukan mereka? Apakah mereka orang yayasan? Tidak, sahabat-sahabat Aka. Tidak, mereka bukan orang yayasan. Lalu mereka di mana kedudukannya? Lihat pasal 3. Ya, kan itu. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha. Jadi kita paham sekarang. Yayasan Yosep itulah yang pembinanya Yosep itulah mendirikan badan usaha. Ketepatan badan usahanya adalah Lembaga Pendidikan Yayasan SMP dan SMK. Yang kantornya sahabat-sahabat AK itu juga berbeda. Kantornya ada di Serang Panjang. Ketuanya pada saat itu atau pemimpinnya pada saat itu, kepala sekolahannya adalah Saudara Wahyu. Kan begitu. Lalu siapa ketua di yayasan tersebut? Di mana kantornya? Kantornya di Ciseti, ketuanya adalah Saudara Yoris. Berbeda sahabat-sahabat AK. Kenapa sekarang sahabat-sahabat AK ini orang lembaga pendidik yayasan bisa tersangkut paut menjadi saksi? Inilah duduk permasalahannya. Ada apa di bulan Agustus itu? Tahun 2021, adakah hari krusial? Adakah bulan yang sangat menentukan? Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Dikarenakan cut off tanggal 31 Agustus 2021. Ini saya kira penting karena kita akan gunakan untuk penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan akan dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran dana BOS reguler untuk tahun 2022. Tapi juga Dapodik itu singkatan dari data pokok pendidikan. Untuk mengupdate, untuk memperbaiki data ini harus melibatkan seluruh satuan pendidikan karena di kalimat akhir itu adalah yang selalu terus-menerus diperbaharui secara online oleh satuan pendidikan. Jadi yang bisa melakukan pembaharuan datanya itu hanya dari satuan pendidikan. Sahabat-sahabat AK, jelaslah bahwa bulan Agustus tahun 2021 itu adalah bulan yang sangat krusial, bulan yang sangat menentukan bagi sekolah lembaga pendidikan milik Pak Yosep.
Sebab tanpa melakukan cut off sinkronisasi batas akhir di bulan Agustus tersebut, tidak mungkin bisa cair yang namanya BOS tahap 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2022. Berarti 4 tahap ke depan. Ternyata sahabat-sahabat AK, ini bulan krusial. Apakah sudah terjadi pencairan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Sudah. Ini sahabat-sahabat AK yang AK ingin bahas selama hari ini. Bukan begitu. Mari kita dengarkan dahulu sahabat-sahabat AK potongan video dari Dr. Sutanto SHMA, Sekretaris Direktorat Jenderal Didasmen Dirjen PAUD. Katanya tadi sahabat-sahabat AK, yang boleh melakukan pembaharuan data depodik hanya dari satuan pendidikan atau satuan sekolah tersebut. Siapa satuan sekolah? Amel, Wahyu, sahabat-sahabat AK. Apakah saudara Yoris ini masuk satuan sekolah? Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Kalau kita merujuk dari keterangan saudara Dedi, mantan bendahara, sudah juga AK bahas, ternyata yang melakukan cut off data depodik setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal adalah saudara Yoris. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Padahal kalau kita tahu cut off tersebut menentukan masa depan. Kenapa diambil kebijakan sendiri oleh saudara Yoris setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Bahkan mungkin Pak Yosef tidak tahu. Ini suatu kebijakan yang sangat penting, tetapi dilakukan setelah almarhum Ibu Tuti dan Amel meninggal. Kenapa tidak dilakukan pada tanggal 16, 15, 14, dan seterusnya ke bawah? Bukankah hanya sahabat-sahabat AK pelaporannya melalui aplikasi? Ini sahabat-sahabat AK. Yang sering AK pertanyakan, apakah masalah dana BOS ini ada sangkut pautnya? Itu yang sering AK teriak-teriak kepada pihak penyidik, silahkan masuk ke ranah penyidik. Di mana kedudukan saudara Wahyu? Tanpa saudara Wahyu tidak mungkin dana BOS bisa cair. Makanya AK bertanya, ada apa saudara Wahyu pagi-pagi di hari kejadian ada di sekolah? Begitu, sekolah yayasan mereka. Alasan yang tidak masuk di akal, bahkan itu mungkin mereka tidak masuk ke sekolah, hanya di luar. Inilah yang AK bilang pihak penyidik harus, kalau ingin kasus ini terang benar, harus masuk ke ranah sana. Ini kan penemuan baru. Penemuan baru jangan dianggap sepele. Karena ini sahabat-sahabat AK, silahkan Bapak penyidik pelajari. Apakah sudah masuk ke ranah sekolah? Apakah boleh peraturan itu saudara Yoris melakukan cut off? Ini keterangan dari mantan bendahara saudara Dedi. Bahkan ternyata kalau tidak dilakukan, kalau tidak mungkin yang namanya saudara Yoris, dari keterangan saudara Dedi sudah ada di koin 1000. Pencairan dana BOS diserahkan kepada saudara Yoris lalu diserahkan saudara Yati. Berarti ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Kenapa pelaporan cut off Ibu Tuti dan Amel meninggal? Bagaimana cara melaporkan keuangan tahap 2 sedangkan bendahara Amel sudah meninggal? Coba, tidak mungkin pencairan BOS tahap 1 tahun 2022 bisa cair tanpa ada pelaporan pemakaian keuangan tahap 2 tahun 2021. Sedangkan almarhum sudah disinilah suatu kejanggalan itu sahabat-sahabat AK. Apakah ada sangkut pautnya? Silahkan penyidik masuk ke ranah sana. Ini lebih krusial daripada yang lain-lainnya karena ini belum tersentuh rasanya. Tahap 1 berarti periode Januari, Februari, Maret, April. Tahap kedua Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi dapodik
selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Nah, cut off di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada Dapodik yang di cut off tanggal 31 ini. Sehingga ini mohon menjadi perhatian semua karena akan dipakai 1 tahun 4 bulan atau 1,3 tahun begitu. 1 tahun lebih 4 bulan. Ini tahap penting Bapak Ibu, pastikan jangan sampai ada anak tertinggal tidak terdaftar di Dapodik. Karena akan cut off tanggal 31 Agustus 2021. Ini saya kira penting karena kita akan gunakan untuk penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan akan dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran dana BOS reguler untuk tahun 2022. Tapi juga Dapodik itu singkatan dari data pokok pendidikan. Nah, data pokok pendidikan adalah satu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, nama-nama sekolah, semuanya, identitas sekolah, kemudian peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, serta substansi pendidikan lainnya yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbarui oleh satuan pendidikan secara online. Nah, ini Dapodik. Jadi tentunya untuk mengupdate, untuk memperbaiki data ini harus melibatkan seluruh satuan pendidikan karena di kalimat akhir itu adalah yang selalu terus-menerus diperbaharui secara online oleh satuan pendidikan. Jadi yang bisa melakukan pembaharuan datanya itu hanya dari satuan pendidikan. Karena Dapodik itu akumulasi data satuan pendidikan, data peserta didik, data pendidik dan tenaga pendidikan, dan substansi pendidikan lainnya yang ada di satuan pendidikan. Jadi sahabat-sahabat AK, sangat wajar kita menganalisa Saudara Danu sebagai orang sekolah, Wahyu orang sekolah, Kosasi orang sekolah, dan Yoris adalah bos mereka. Karena kita lihat di tanggal 19 mereka tutup mulut mengatakan Banpol, tidak pernah mengatakan mengambil motor Yoris. Syukur ada Saudara Dedi. Sampai saat ini Yoris, Wahyu, dan Danu tidak berani berkata ke publik mengambil motor. Begitu juga Saudara Wahyu ini, kita lihat, kita dengar bahwa ada laptop di tempat dia dan sebagainya. Itu ada, nanti akan ketemu rangkaian-rangkaian peristiwa itu sahabat-sahabat AK. Begitulah sahabat-sahabat AK, nanti kita sambung kembali. Makanya di sini kenapa ada saksi-saksi dari sekolah? Bukankah mereka harusnya membuka kasus ini terang benerang, berani membuka sekolah apa adanya? Ternyata mereka matinya. Kita lihat nanti ada Kosasi Wahyu datang di SMK, sekolah lembaga pendidikan tersebut, di depan sekolah sahabat-sahabat AK pagi-pagi sekitar jam 6:30. Ada apa di hari kejadian seperti itu sahabat-sahabat AK? Ini rangkaian-rangkaian peristiwa yang rasanya perlu kita analisa ke depan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Nanti kita sambung lagi.